untuk membaca doa. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, lanjut membaca surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul adzim. Nah, lanjut. Bapak absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alif Maulana? Sakit Pak. Sakit. Asep Andrian Hasan? Hadir. Aska? Pak. Bilal? Pak. Dalpa? Ija? Pak. Muhammad Gio? Hadir Pak. Rai Maulana? Hadir Pak. Raihan? Rafiq? Hadir Pak. Randy? Hadir Pak. Tazkia? Zahra? Muhammad Rafi? Hadir Pak. Raisa? Sakit Azkia? Hadir Pak. Hadir Hansa? Hadir Sania? Hadir Jessica? Samsul Arif? Hadir Pak. Haikal? Hadir Pak. Nah, berarti ada 3 orang ya yang sekolah sakit hari ini. Mudah-mudahan yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa ikut belajar bersama kita di hari selanjutnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Materi melanjutkan yang kemarin. Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Coba tes dulu. Bapak ada pertanyaan nih 3. Ya. Siapa yang bisa jawab? Nomor 1. Apa yang kita pelajari dari hubungan antara penduduk Madinah dan yang terdiri Muhajirin dan Ansor? Coba siapa yang bisa? Apa yang kita pelajari dari hubungan antar penduduk Madinah dan yang terdiri dari Muhajirin dan Ansor? Siapa yang bisa jawab? Kerjasama untuk membangun masyarakat. Bekerja sama untuk membangun Masyarakat Muslim yang kuat dan bersatu. Betul. Untuk Haikal 100. Beri tepuk tangan dulu. Yang kedua, ada pertanyaan nih ya. Ini sebelum ke materi Bapak mengingatkan dulu. Mengapa masjid pertama di Madinah atau Masjid Kuba sangat penting dalam sejarah Islam? dan ketakwaan umat Islam pada masa awal. Betul, jadi betul 100. Terakhir ya. Apa makna piagam Madinah dalam menjaga persatuan dan kesatuan antar umat? Menciptakan rangka yang Menciptakan saling menghormati antar kelompok yang berbeda. Betul. Nah, kalian masih ingat ya? Alhamdulillah.
Ya, lanjut. Nah, Bapak terangkan dulu sekilas bahwa hubungan antara penduduk Madinah dengan kaum Quraisy dulunya itu sebelum Nabi Muhammad ke Madinah itu di situ itu banyak yang menyembah berhala atau yang disebut dengan orang-orang kafir atau Yahudi. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, Bapak kasih sebagian dulu bahwa pembangunan ini banyak sekali untuk kita pelajari, terutama dalam bentuk keseharian. Kita itu harus bisa bersatu dan damai, ya. Terutama tidak boleh saling berseteru atau yang disebut dengan selanjutnya bahwa hijrah Nabi Muhammad SAW itu adalah untuk menyebarkan agama Islam. Pada tahun berapa hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah? 622 Masehi. Nah, itu adalah tahun di mana Nabi Muhammad bersama sahabatnya melakukan hijrah. Tujuannya untuk apa? Untuk menyebarkan agama Islam, bukan hanya untuk melarikan diri dari bukan takut dari Mekah, tapi itu untuk menyebarkan agama Islam dan mempersatukan antar umat beragama. Supaya apa? Supaya damai. Coba di kampungnya Ija area Nugluk Paida ya? Ya, itu karena naon? Karena apa? Saling mengejek. Dulu itu sama di kota Madinah itu karena mengejeknya Nabi Muhammad tidak boleh masuk ke kota Madinah, berseteru. Sama juga pas di Mekah kan? Karena saling apa? Tidak. Sama juga pas di Mekah kan? Karena saling apa? Tidak mau pindah agama. Nah, terus pindah. Setelah pindahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, ada juga perjanjian. Perjanjian apa? Piagam Madinah. Tuh, piagam Madinah apa aja yang termasuk piagam Madinah? 1, 4. Ekonomi. Nah, ekonomi sesuai sosial di Madinah. Dan juga ada perang apa aja? Badar, perang Uhud, itu yang dimenangkan oleh kaum Muslim. Meskipun waktu itu rombongannya Nabi Muhammad, sahabatnya itu cuma beberapa orang. Maka akan kelihatan untuk video tentang sejarah piagam Madinah dan kota Madinah. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah atau saat kota terakhir masih bernama Yasrib, di sana terdapat dua kabilah besar yang saling bertikai ratusan tahun lamanya. Dua kabilah besar di Yasrib tersebut adalah kabilah Aus dengan sekutu Yahudi Bani Quraiza dan kabilah Karas dengan sekutu Yahudi Bani Nadir. Keadaan Madinah yang diwarnai pertikaian antar suku dan perdebatan antar agama sudah mencapai puncaknya. Ditambah tidak adanya sebuah kekuasaan politik tunggal membuat kondisi politik Madinah seakan berada pada status vacuum of power. Artinya, tidak ada sebuah kekuasaan politik yang diakui oleh seluruh suku bangsa yang ada. Sejarah mencatat, tidak kurang dari 120 tahun mereka berseteru dan terlibat peperangan. Setidaknya ada 4 perang besar yang terjadi di antara keduanya, yaitu Perang Safir, Aus menang atas Karas, kemudian Perang Kaab, Karas menang atas Aus, selanjutnya perang. Yang pertama yaitu untuk persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Yang kedua yaitu adalah keadilan. Keadilan dalam hidup sehari-hari. Yang ketiga ada toleransi. Jadi teman antar kelompok itu harus ada toleransi. Yang
yang terakhir adalah yang dapat diambil adalah kepemimpinan yang sangat bijaksana. Nabi Muhammad itu adalah seorang pemimpin. Ada nggak di kita sekarang presiden yang terkenal seluruh dunia? Nggak ada. Tapi Nabi Muhammad terkenal sampai ke seluruh dunia. Ada nggak artis yang terkenal ke seluruh dunia? Enggak. Orang Papua pasti gak bakalan tahu Justin Bieber. Gak bakalan tahu. Coba kalau kamu ke Papua, tahu Nabi Muhammad mau apa? Tahu. Ke Amerika? Tahu. Nabi Muhammad. Meskipun kita belum tahu wajahnya Nabi Muhammad itu seperti apa, tapi di seluruh negara, di seluruh penjuru negara, Nabi Muhammad itu dikenal, sangat terkenal. Meskipun tidak ada fotonya ya, tapi terkenal. Karena apa? Karena kepemimpinan Nabi Muhammad yang bijaksana. Ya, untuk selanjutnya, Bapak ada tugas yaitu kelompok. Sebelum nanti di akhir ada kesimpulan, Bapak ambil dulu tugasnya.
kedamaian, khususnya keadilan dan persaudaraan. Dengan semangat hijrah, kita juga hijrah kan dari rumah ke mana? Sekolah, dari sekolah ke rumah. Dari yang pindah sekolah tadinya dari kota ke kampung, dari kampung ke kota. Yang kerjanya hijrah tadinya di sawah pindah ke PT atau ke kantoran, itu adalah hijrah. Hijrah itu adalah dikatakan dengan perpindahan. Kan itu akan membuat perubahan. Perubahan untuk siapa? Untuk diri sendiri. Khususnya kalau memimpin itu adalah perpindahan antar negara supaya ada keadilan dan perubahan dari segi ekonomi, dari segi prinsip-prinsip peradaban, dan yang terpenting yaitu untuk kita khususnya yang masih sekolah itu mengajarkan untuk diri kita tujuan persatuan, tujuan kebersamaan, tujuan gotong royong, bekerja sama dalam kelas ataupun dalam bermasyarakat. Itu yang terpenting adalah jaga terus kasih sayang antar sesama umat manusia, apalagi antar umat beragama kita agama Islam. Tidak boleh ada kata permusuhan, tidak ada kata saling ngejek atau saling bohongi atau lagi saling membunuh. Itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Jadi itu kesimpulannya, semangat belajar dan semangat untuk menjadi orang yang lebih baik. Dari Bapak, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Terakhir berarti kalau kesimpulannya yaitu dari kisah Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah, itu adalah yang pertama, Nabi Muhammad itu membangun kota Madinah sebagai contoh untuk masyarakat yang penuh dengan kedamaian, khususnya keadilan dan persaudaraan. Dengan semangat hijrah, kita juga hijrah kan dari rumah ke mana? Sekolah, dari sekolah ke rumah. Dari yang ke kampung, dari kampung ke kota. Yang kerjanya hijrah tadinya di sawah pindah ke PT atau ke kantoran, itu adalah hijrah. Hijrah itu adalah dikatakan dengan perpindahan. Kan itu akan membuat perubahan. Perubahan untuk siapa? Untuk diri sendiri. Khususnya kalau memimpin itu adalah perpindahan antar negara supaya ada keadilan dan perubahan dari segi ekonomi, dari segi prinsip-prinsip peradaban, dan yang terpenting yaitu untuk kita khususnya yang masih sekolah itu mengajarkan untuk diri kita tujuan persatuan, tujuan kebersamaan, tujuan gotong royong, bekerja sama dalam kelas ataupun dalam bermasyarakat. Itu yang terpenting adalah jaga terus kasih sayang antar sesama umat manusia, apalagi antar umat beragama kita agama Islam. Tidak boleh ada kata permusuhan, tidak ada kata saling ngejek atau saling bohongi atau lagi saling membunuh. Itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Jadi itu kesimpulannya, semangat belajar dan semangat untuk menjadi orang yang lebih baik. Dari Bapak, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.